Pertama, pengembangan kawasan perlu dijadikan dasar dalam mengembangkan komunitas-komunitas pertanian yang berdaya saing. Kedua, salah satu perwujudan pembangunan dari pinggiran adalah memperhatikan pembangunan pertanian di wilayah-wilayah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan dan perdesaan menjadi potensi lumbung pangan guna menyangga kota-kota besar dan nantinya menjadi potensi untuk menyumbang ekspor ke negara-negara tetangga. Ketiga, ketika swasembada ini sudah di depan mata, maka kita harus berani mempromosikan produk-produk pertanian kita dalam negeri untuk masuk ke pasar-pasar ekspor, dan juga yang paling penting adalah mengendalikan impor pangan strategis yang selama ini membanjiri pasar domestik. Keempat, jangan lupa sejarah bahwa Indonesia pernah berswasembada pangan. Maka kita butuh sebuah strategi yang jitu guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Kelima, ini yang sangat penting adalah mengatur tata niaga pertanian agar petani dan seluruh stakeholders pertanian lebih makmur dan sejahtera. Kami menghargai bila mana Pak Menteri harus mendampingi Bapak Presiden. Tidak mungkin kami menghalangi kunjungan beliau untuk mendampingi Pak Presiden. Tetapi ya, sangat disayangkan ada beberapa eselon 1 tidak hadir. Dan salah satunya untuk saya urusannya krusial, tanaman pangan. Sudah sebulan, 2 bulan lebih kita tiap hari mengikuti perkembangan di lapangan. Urusan ini urusan fundamental perut rakyat. Di mana-mana saya turun, ya, sama suara mereka khawatir apa yang akan terjadi memasuki bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ya, saya memandang, Partai Gerindra memandang rapat ini tunda saja dulu. Tidak ada gunanya kita duduk di sini, nanti kita ulang-ulang lagi, Ketua. Kami berpendapat demikian. Terima kasih. Tujuan daripada alam itu sendiri, apakah itu hutan, apakah itu laut, kan itu sebenarnya untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia juga. Jadi kita ingin pembangunan ekonomi itu berjalan, rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, mendapatkan kesempatan kerja, tapi di saat yang sama kita juga menjaga aset-aset bangsa ini, karena aset-aset inilah yang menjadi nanti masa depan kita juga. Belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Saya kira itu. Kalau saya meminjam kata Ketua Komisi 1 yang hadir 48 jam terakhir itu kelas berat atau heavyweight semua. Antara punya pengalaman panjang di dunia diplomasi melalui karir, ataupun sudah pernah ditempatkan bertugas sebagai duta besar di negara-negara sahabat, ataupun mempunyai jaringan-jaringan yang kuat di negara-negara sahabat juga. Jadi untuk saya pribadi, sekali lagi, saya puas. Saya dari awal saya bilang bahwa saya yakin bahwa pilihan-pilihan pemerintah, pilihan Presiden Republik Indonesia sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang, sehingga kami dan teman-teman anggota Komisi 1 melaksanakan fit and proper test sebaik-baiknya. Dan sekali lagi secara pribadi, secara objektif, saya menilai para calon duta besar, Pak Prabowo sudah pesan, kita tidak mau lagi terlalu banyak perantara, sehingga banyak bapak-bapak kelompok tani itu sulit
susah dan mahal untuk mendapatkan pupuk subsidi dan non-subsidi. Untuk itu kita ingin bantuan pupuk subsidi itu khususnya langsung ya turun ke kelompok, ya tidak lagi banyak perantara lagi, dan kita harus jamin pastikan pupuk tersebut itu tersedia. Nah, kita melihat bapak-bapaknya di sini ya pasti sudah lama bekerja di pertanian. Kita ingin nanti ke depan juga adik-adik, anak-anak muda sekaltim ini juga turut mau masuk ke sektor pertanian karena ini sangat penting supaya ke depan Kaltim harus bisa memproduksi pangannya dari tanah Kaltim itu sendiri. Selama ini kita masih mendatangkan banyak bahan pokok pangan dari Sulawesi Selatan, dari Jawa. Nah, ke depan ya tanah Kaltim begitu luas, tapi memang butuh pendekatan. Contohnya di sini ya saya rasa tingkat keasamannya cukup tinggi sehingga perlu pengkapuran ya untuk membantu produktivitas lahan padi yang ada di sini. Ini ke depan menjadi bagian komitmen saya, perjuangan saya dan tim kami untuk terus memperjuangkan supaya kelompok-kelompok tani yang ada se-Kalimantan Timur ini bisa mendapatkan bantuan berupa segala macam program untuk membantu kerja bapak-bapak di lahan yang sangat tidak ada. Nggak ada dari satu atau gimana? Saya nggak tahu itu desas-desus dari mana ya, sama sekali tidak ada. Kita tidak bisa. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tentu kami beberapa kali juga sudah komunikasi sama Pak Ketua kemarin. Dan kami menghargai bila mana Pak Menteri harus mendampingi Bapak Presiden. Tidak mungkin kami menghalangi kunjungan beliau untuk mendampingi Pak Presiden. Tetapi ya, sangat disayangkan ada beberapa eselon 1 tidak hadir. Dan salah satunya untuk saya urusannya krusial, tanaman pangan. Sudah sebulan, 2 bulan lebih kita tiap hari mengikuti perkembangan di lapangan. Urusan ini urusan fundamental perut rakyat. Di mana-mana saya turun, ya, sama suara mereka khawatir apa yang akan terjadi memasuki bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ya, saya memandang, Partai Gerindra memandang rapat ini tunda saja dulu. Tidak ada gunanya kita duduk di sini, nanti kita ulang-ulang lagi Ketua. Kami berpendapat demikian. Terima kasih. Kalau saya meminjam kata Ketua Komisi 1 yang hadir 48 jam terakhir itu kelas berat atau heavyweight semua. Antara punya pengalaman panjang di dunia diplomasi melalui karir ataupun sudah pernah ditempatkan bertugas sebagai duta besar di negara-negara sahabat. Ataupun mempunyai jaringan-jaringan yang kuat di negara-negara sahabat juga. Jadi untuk saya pribadi sekali lagi, saya puas, saya dari awal saya bilang bahwa saya yakin bahwa pilihan-pilihan pemerintah, pilihan Presiden Republik Indonesia sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang, sehingga kami dan teman-teman anggota Komisi 1 melaksanakan fit and proper test sebaik-baiknya. Dan sekali lagi secara pribadi, secara objektif saya menilai para calon duta besar dengan baik menjalankan fit and proper test tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tentu kami beberapa kali juga sudah komunikasi sama Pak Ketua kemarin. Dan kami menghargai bila mana Pak Menteri harus mendampingi Bapak Presiden. Tidak mungkin kami menghalangi kunjungan beliau untuk mendampingi Pak Presiden. Tetapi ya, sangat disayangkan ada beberapa eselon 1 tidak hadir. Dan salah satunya untuk saya urusannya krusial, tanaman pangan. Sudah sebulan, 2 bulan lebih kita tiap hari mengikuti perkembangan di lapangan. Urusan ini urusan fundamental perut rakyat. Di mana-mana saya turun, ya, sama suara mereka khawatir
apa yang akan terjadi memasuki